Oke, jadi saya mau melanjutkan tema tentang kasih ya. Baik, kita berdoa ya. Tuhan, kami datang pagi ini, kami bersyukur kesempatan bersekutu seberapa kami ada. Kami percaya Tuhan hadir berapapun orang anakmu yang mau bersekutu. Kami mau merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar firman Tuhan ini kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan di dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh diubahkan oleh firman-Mu itu. Tolong kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jadi tema kita adalah kasih sabar menanggung segala sesuatu ya. Jadi saudara, kita sering mendengar lagu-lagu tentang cinta, tentang kasih sebagai sesuatu yang sangat powerful, seperti dia bisa mengatasi segala masalah, segala tantangan. Nah, tapi sebenarnya di dalam kehidupan nyata, ya, kita sering melihat bahwa apa yang kita klaim sebagai kasih itu seringkali mudah sekali luntur, ya, mudah sekali padam ketika terjadi peristiwa kecil, ya mungkin bisa besar juga, apalagi besar, ya. Kemudian cinta itu bisa hancur. Ya, kalau keluarga dari yang cinta seperti apa, sampai cerai, sampai saling membenci ya. Jadi ini menunjukkan betapa kasih yang diklaim itu bukan kasih yang seperti yang seharusnya ya. Kalau ini jenis kasih yang menanggung segala sesuatu ini kita tahu adalah bagian daripada definisi kasih oleh Paulus ya. 1 Korintus 13 yang seringkali disebut sebagai kidung kasih, walaupun ini bukan nyanyian ya, tetapi tulisan dalam bahasa aslinya itu sangat puitis dengan bahasa sastra yang tinggi, sehingga sering disebut sebagai kidung atau himne ya. Nah, di dalam tulisan tersebut kita tahu Korintus 13:4-7 itu ada 15 item, 15 atribut dari kasih. Nah, kita masuk ke atribut yang terakhir ya. Tapi saudara, menarik bahwa kasih ini dimulai dari kasih itu sabar ya. Saya bacakan aja di bacaannya itu. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak mengerti yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Nah, ini ada 4 poin ya, 4 poin terakhir yang selalu dilakukan oleh kasih. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharap segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Kita mau mempelajari, mengerti, dan tentu pada akhirnya berusaha menerapkan apa yang dimaksud dengan poin terakhir itu. Sabar menanggung segala sesuatu ya. Jadi berikut kita ingin mengerti arti dari menanggung kasih yang menanggung segala sesuatu itu. Menanggung segala sesuatu itu diterjemahkan dari bahasa asli Yunani panta hypomenei ya, panta hypomenei. Panta artinya segala sesuatu atau semua hal atau tanpa terkecuali ya. Jadi sabar menanggung segala sesuatu, segala hal, baik yang kecil maupun yang besar, baik kesulitan, penderitaan, kekecewaan, pengkhianatan dan sebagainya. Ya, ketika kita memiliki kasih yang sebenarnya itu, yang sejati itu, tidak dirusak, tidak dihancurkan oleh segala hal itu ya, luar biasa ya. Kemudian hypomenei itu artinya hypo itu di bawah ya. Nah, meno itu tetap, jadi tetap bertahan di bawah tekanan ya, tetap bertahan di bawah tekanan atau tetap teguh, tidak menyerah gitu ya, tabah gitu. Nah, saudara, tapi nada daripada kata asli ini tidak menunjukkan bahwa kasih ini pasif ya. Kasih justru dia aktif ya, menghadapi kesulitan itu dengan aktif begitu. Jadi ketika menghadapi tantangan itu tidak
dibiarkan, tetapi dihadapi secara aktif karena kasih itu ya. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris itu endures all things ya, menanggung segala sesuatu, itu mirip dengan terjemahan Indonesia ya. Jadi ini menekankan kapasitas untuk bertahan terhadap segala hal ya. Kalau yang terjemahan NIV itu dia menggunakan always ya, always persevere. Jadi itu menekankan aspek ketekunannya ya, aspek konsistensinya terus menerus gitu ya, selalu ya. Jadi ini terjemahan yang saling melengkapi ya. Maksudnya tentu ketika bahasa asli itu pantahipumene itu segala sesuatu ya, dan segala sesuatu itu terjadinya kan tidak sekaligus ya. Jadi terjadinya sekali, berikut lagi, dan seterusnya ya. Nah, jadi terjemahan NIV menggarisbawahi bahwa sekarang kita akan menghadapi tantangan mengasihi, tapi nanti ke depan akan hadapi lagi, Nah, kasih yang sejati ini bertahan, konsisten gitu ya. Jadi kasih sabar menanggung segala sesuatu itu berarti dia bertahan di dalam kesulitan ya, memiliki daya tahan ya, kemudian sabar pasti di dalam hubungan dengan yang dikasihi ya. Kemudian di dalam kasih ini kita melihat di dalamnya adalah ada kesetiaan yang gigih ya, kesetiaan yang gigih terhadap orang yang dikasihi ya. Nah, jadi saudara, kasih agape ini bertahan dalam segala cobaan, perlakuan buruk, tidak lari ya. Ya kan, banyak saudara kita kalau ini lari ya, udah nggak mau aktif lagi gitu ya, nggak mau datang lagi ke persekutuan, nggak mau datang lagi ke gereja ya. Katanya kita mengasihi sesama ya. Katanya kita mengasihi jemaat ya, atau sesama, atau bahkan teman kita di gereja itu. Tahu-tahu teman itu mengecewakan ya, ngeritik atau salah omong, nggak mau lagi dah ke gereja itu, nggak mau kumpul dengan teman itu lagi. Nah, jadi saudara, kasih yang agape tidak seperti itu, walaupun dia menimbulkan kesusahan, kesulitan, ya, beban. Kasih sejati itu tetap bertahan, ya. Jadi orang percaya bisa mengasihi karena apa? Karena juru selamat kita itu, Yesus itu sudah lebih dahulu mengasihi kita dengan kasih yang seperti itu. Kemudian dia memanggil kita untuk mengasihi seperti itu, memerintah kasihilah. Itu kasihilah yang dikasihilah Allah, kasih sesama itu kata-katanya sama ya, agape ya. Dan Tuhan juga melengkapi kita dengan kehadiran Rohnya yang kudus itu. Ya, kehadiran Rohnya yang kudus itu, sehingga itu memungkinkan kita untuk bisa mengasihi kalau kita taat ya. Tapi kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, kedagingan kita, maka kita memang tidak akan mampu, saudara ya. Karena ini adalah kasih yang supranatural ya. Nah, saudara, Matius 18:21 itu menunjukkan betapa kasih yang kita dibangun di dalam diri kita itu oleh kuasa, oleh Tuhan kita, oleh firman-Nya yang kita pelajari saat ini, dan oleh kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita itu, ya, harus memang kasih yang sejati, ya, yang bisa bertahan terhadap segala kesulitan, ya, bahkan melakukan hal-hal lain dari 1 sampai 14 sebelum yang 15 ini, ya. Nah, salah satu yang dikemukakan oleh Tuhan kita kepada Petrus ya, itu bisa kita lihat di Matius 18 ini ya. Nah, ketika Petrus bertanya, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?"
Yesus menjawab, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Jadi itu maksudnya tidak terbatas ya, kita tidak membatasi. Setiap ada ini kita harus ampuni gitu, dan tetap mengasihi gitu. Jadi kasih itu tidak menghitung ya, tidak menghitung, tapi terus saja menanggung, terus saja berkorban. Ya, itu kasih yang sedang Tuhan ciptakan di dalam diri kita ya. Nah, saudara, latar belakangnya ya. Jadi saudara, ini ditulis kepada jemaat Korintus ya. Jemaat Korintus ini adalah jemaat yang sebenarnya ya kelihatan luar biasa ya, memiliki banyak karunia rohani ya, karunia rohani untuk hikmat, bahasa roh dan sebagainya ya, mengajar, memimpin dan sebagainya. Tetapi mereka juga banyak masalah ya, mereka banyak masalah ya, mereka itu terpecah-pecah ya, kita tahu kan, ada yang ikut Paulus, ikut Petrus, ikut Yesus ya, perselisihan ya, termasuk di dalam siapa yang lebih hebat di dalam karunia-Nya ya. Dan kita juga dengar, kita juga bisa baca ada yang saling menggugat di pengadilan sekuler ya. Dan kasus amoral ya, yang tidak diselesaikan dengan benar. Kemudian di dalam perjamuan kudus orang berebut makan minuman tanpa memperhatikan orang yang miskin ya, dan sebagainya ya. Jadi di sini kita lihat jemaat itu walaupun hebat ya, mungkin seperti di gereja kita mungkin ya, tapi mereka itu tidak sabar, tidak murah hati ya, cemburu, sombong dan sebagainya ya, yang tidak sesuai dengan atribut-atribut kasih itu. Nah, karena itu di dalam untuk jemaat ini Korintus kemudian menulis tentang kasih ya, di dalam 1 Korintus 13. Dan di dalam definisinya yang 15 itu, kasih itu dimulai dari sabar dan nanti diakhiri dengan sabar menanggung segala sesuatu. Nah, saudara, apa yang dimaksud sabar dan sabar menanggung segala sesuatu ya? Jadi kalau sabar, kalau dilihat di dalam bahasa aslinya itu makrotimeo itu menunjukkan kesabaran yang panjang juga di dalam menghadapi orang yang menjengkelkan atau perlakuan buruk orang lain ya. Jadi saudara, kadang-kadang kan kita melihat orang itu langsung tidak suka gitu ya. Ada orang yang ngomongnya menjengkelkan, gayanya menjengkelkan, itu saja. Nah, terhadap orang seperti itu, kalau kita memiliki kasih, kita mengasihi orang seperti itu gitu ya. Tetap kita mengasihi orang yang tidak mudah dikasih itu ya, yang omongannya dan sebagainya itu menjengkelkan itu. Jadi ini adalah jadi sabar yang pertama kali itu adalah kasih yang bersifat sabar terhadap orang lain ya, sesama orang lain. Nah, di ayat 7D ditambahkan sabar menanggung segala sesuatu, panta hipomenei. Nah, jadi ini kesabaran ini lebih luas ya. Jadi kasih sabar terhadap manusia, tetapi ini sabar terhadap segala sesuatu ya. Jadi kesabaran, ketabahan menghadapi situasi, kesulitan, tantangan, kekurangan ya, yang datang di dalam hubungan dengan sesama itu. Jadi ketika ada macam-macam ya, itu kasih itu bertahan ya, tidak menyerah ya. Jadi kasih yang sejati ya, agape, memiliki kesabaran terhadap sesama, tapi juga terhadap rintangan-rintangan yang menantang terhadap bagaimana kita mengasihi ya. Jadi ini gambaran kasih yang utuh ya, utuh, bahwa kasih ini tidak melihat orang, tidak melihat siapa dia ya, dan
konsisten walaupun menghadapi tantangan, ya. Tapi saudara, segala sesuatu sepertinya tidak ada batas, ya, tetapi sebenarnya ada batas, ya. Jadi Alkitab tidak bisa ini hiperbola, ya, ini hiperbola untuk menggambarkan tidak semua itu kita hadapi, ya. Tapi saudara, tentu ada batas juga di dalam ini, ya, di dalam kasih seperti ini. Nah, batasnya adalah kebenaran, ya. Karena di dalam ayat 6 dikatakan kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Jadi kita tidak mentolerir orang, apapun yang dilakukan kita tetap mengasihi. Tidak begitu juga, saya. Jadi kasih yang menanggung segala sesuatu ini tidak menoleransi dosa, ya. Jadi kalau ada orang yang berdosa, ya kita tidak mengasihi orang dengan dosanya itu, ya. Tapi kita tetap mengasihi orangnya, cuma tidak mengasihi orang dengan dosanya. Kita tidak mengabaikan ketidakadilan, ya. Jadi kalau ada yang melakukan kekerasan, pelecehan, kata-kata kasar, ya kita mengasihi orangnya, tetapi kita tidak mengasihi orang itu apa adanya dengan segala perilakunya itu, ya. Nah, karena itu saudara, kasih yang menanggung segala sesuatu ini adalah kasih yang mengoreksi, ya, mengoreksi. Karena dia harus digabungkan dengan atribut lain, bersukacita karena kebenaran, ya. Jadi ketika kita mengasihi orang dan dia melakukan yang tidak benar, maka kasih ini mengusahakan kebenaran. Berarti mendoakan, menasihati dan sebagainya supaya kemudian membawa yang kita kasih ini kepada kebenaran. Karena ketika dia melakukan kebenaran, kita bersukacita, ya. Jadi kasih menanggung sesuatu ini adalah segala sesuatu yang sesuai dengan kebenaran, ya. Kebenaran. Nah, jadi itu, saudara. Dan saudara, kita bisa melihat betapa banyak pergumulan orang mengasihi ini menghadapi tantangan, ya, tantangan. Karena itu ditegaskan, ya, kasih yang agape itu adalah kasih yang menanggung segala sesuatu atau selalu gigih, ya, selalu always persevere, selalu bertekun, ya. Nah, salah satu yang kita sering dengar, yang terutama yang sudah menikah atau sering menghadiri pernikahan, adalah janji pernikahan, ya. Katanya ada yang mau menikah, ya. Jadi di dalam janji pernikahan nanti biasanya dikatakan diminta saling berjanji dalam suka dan duka, ya. Saling mengasihi dalam suka dan duka. Tidak hanya dalam suka, ya. Dalam sehat dan sakit, ya. Tidak hanya waktu sehat tapi waktu sakit. Kalau pasangannya sakit berat sampai lumpuh, nah, itu komitmen itu terus harus dipegang, gitu. Dalam kaya dan miskin, ya, kaya dan miskin, tahu-tahu usahanya gagal, ya, miskin. Nah, kasih yang dibangun ini adalah yang tetap mengasihi walaupun dia miskin, ya, sampai maut memisahkan. Nah, jadi saudara, ini menggambarkan kasih yang harus menanggung segala sesuatu itu, ya, yang tidak lari saat situasi buruk, ya. Misalnya pasangannya tahu-tahu lumpuh, wah, saya masih muda, ya, saya masih membutuhkan hubungan, ya, wah, cerai aja, ya, supaya saya bisa nikah lagi, gitu-gitu. Itu menunjukkan betapa kasihnya tidak sejati, ya. Karena ketika keadaan seperti itu tetap mengasihi, tetap menopang, ya, tetap setia. Jadi yang belum menikah dan mau menikah, ingat ini, saudara, kasih saudara itu adalah harus kasih yang tidak saja sabar terhadap orang yang saudara akan menikah, tetapi sabar menanggung segala sesuatu, ya. Nah, segala sesuatu itu kalau yang positif itu bukan menanggung namanya, ya, lagi senang, lagi happy, lagi sehat,
ya lagi punya uang, ya itu puji Tuhan ya. Tapi bagaimana kalau situasinya berbalik, saudara ya, kehilangan pekerjaan, kehilangan kesehatan? Nah, saudara, Tuhan sedang membangun di dalam diri anak-anaknya ini kasih yang menanggung segala sesuatu. Nah, saudara, teladan kita adalah dari Yesus tentu ya, supaya kita bisa dapat contoh. Oh, ada loh yang bisa, dan itu loh contoh ideal kita. Ya siapa? Ya dari Yesus, saudara ya. Ya, Dia mengasihi kita ini tidak terbatas dan gigih ya, terus saja ya, sampai Dia berkorban. Manusia berdosa, Dia tetap. Jadi dulu manusia diciptakan ya baik-baik, terus jatuh dalam dosa, Tuhan tetap mengasihi ya, terus tetap menjaga, terus tetap mengirimkan firman-Nya, kemudian mengirimkan Yesus ya, kemudian Yesus sampai harus disalib ya, berkorban, memberontak, terus saja Tuhan itu tetap mengasihi dan berusaha menyelamatkan, memulihkan, menguduskan ya. Itu saudara. Jadi dan di dalam kemudian kita di dalam peristiwa turunnya Roh Kudus, kita tahu Roh Kudus sudah turun untuk hadir di dalam setiap orang percaya ini, supaya memungkinkan Tuhan membangun kasih yang menanggung segala sesuatu itu di dalam diri kita. Baik, itu saudara ya renungan kita. Jadi saudara, kita sedang merenungkan kasih yang sejati itu ya, bukan kasih yang ada di kaset-kaset atau di lagu-lagu populer umum itu ya, tapi ini adalah kasih yang dari kidung kasih yang ditulis oleh Paulus dan inspirasi Roh Kudus, bahwa kasih itu sabar menanggung segala sesuatu, dan ini bukan sesuatu yang pasif atau lemah ya, ini bukan pasif atau lemah, saudara, jauh dari itu ya. Ini adalah sesuatu yang kuat dan aktif ya, untuk bertahan mengasihi di tengah badai ya, di tengah kesulitan ya. Kesulitan. Nah, kasih inilah saudara yang membedakan kita dengan orang lain ya, dengan orang lain, dengan agama lain ya, yang begitu gampang hancur so-called kasih itu, yang dibilang kasih itu, ketika kemudian terjadi masalah. Nah, jadi saudara, pertanyaan bagi kita adalah, apakah kasih yang kita pikir kita miliki itu memiliki ketahanan ya, memiliki ketahanan terhadap situasi, terhadap tantangan-tantangan, terhadap tantangan terhadap kasih kita itu. Kalau kita gampang menyerah, kita gampang meninggalkan orang yang kita kasihi dengan masalah sedikit atau masalah besar sekalipun ya, maka sebenarnya kita belum sungguh-sungguh mengasihi ya. Kita baru bercinta monyet aja ya. Atau sekedar kasih pertemanan ya, kasih apa itu namanya, filio ya, filio, pertemanan aja. Kalau saling memberi ya, saling menyenangkan ya, saya mengasihi kamu sebagai teman gitu. Tapi kasih sejati tahan terhadap tantangan ketika dia menyusahkan kita, ketika dia mengalami masalah ya, ketika dulu dia katakan cukup, tahu-tahu dia jatuh miskin ya. Di situ apakah kita tetap mengasihi? Nah, kasih yang sejati tetap mengasihi saudara dalam situasi apapun ya. Jadi saudara, karena itu kasih seperti ini saudara ya, memiliki aplikasi yang luas di dalam kehidupan kita ya. Di dalam pernikahan tadi kita sudah bahas bahwa kita mengasihi, berkomitmen mengasihi dalam keadaan baik dan buruk, sehat, suka dan duka dan sebagainya itu ya. Jadi karena itu saudara, kalau sudah yang berkeluarga di sini, yang berkeluarga masih saya ya. Jadi karena itu saudara, ketika menghadapi tantangan, pilihlah untuk tetap bertahan ya,
Ya, kita tetap berdoa, tetap berusaha lebih saling mengerti, tetap memberikan anugerah pengampunan itu, ya, tetap gigih membangun hubungan, ya. Kalau dalam persahabatan dan komunitas Kristen, ya itu juga harus dibangun atas kasih yang menanggung segala sesuatu, sehingga tidak mudah terjadi konflik yang merusak, ya. Nah, jadi kalau ketika ada yang mengecewakan, ada yang salah paham, ya, beda pendapat dan sebagainya, kita yang belajar mengasihi ini tidak menarik diri, ya, tetap setia, memaafkan, mencari jalan rekonsiliasi, ya. Nah, kemudian menghadapi penderitaan dan ujian pribadi ini juga ketika kita sakit, ketika kehilangan, ya, kesulitan, ya, atau orang yang kita kasih mengalami itu, ya, mari kita tetap berpegang pada pengharapan kepada Tuhan, ya, dan tetap mengasihi. Dalam pelayanan dan panggilan juga begitu, saudara. Seringkali kita melayani, ya, atau bekerja dan melayani, kita melakukan, dan kemudian ada yang mengkritik, ada yang mengecewakan kita, ya. Mari kita terus melayani karena kasih, ya, sehingga kita tidak berhenti melayani, saudara, ya. Itu. Nah, jadi saudara, mari kita lihat hati kita, apakah kita sedang membangun kasih dengan ketahanan yang bersifat ilahi, ya, ilahi atau supranatural ini, atau kita yang tidak seperti itu, ya. Jadi ya kasih basa-basi. Ya. Dan saudara, kita tidak bisa melakukan ini dengan kekuatan sendiri, karena itu kita harus meminta, kita harus mengizinkan, ya, meminta Roh Kudus itu bekerja di dalam hati kita supaya kita bisa mampu memiliki kasih yang sabar menanggung segala sesuatu itu, ya. Dan marilah kita mempraktekkan ini, saudara, di dalam kehidupan kita, di kantor, di gereja, di rumah, ya, ya, sehingga dunia melihat, ya, dunia melihat, wow, orang percaya ini saling mengasihi, tahan banting, ya, tahan banting, sehingga nama Tuhan dipermuliakan oleh kehidupan kita, ya. Baik, itu saudara dari renungan hari ini. Kalau mau ada sharing, bisa salah satu dari ini, ya. Misalnya, apakah pengalaman Anda pribadi dengan kasih yang menanggung segala sesuatu itu? Ya, apakah pengalaman diri pribadi sendiri, ya? Atau poin 2, apakah Anda pernah melihat contoh kasih yang menanggung segala sesuatu ini? Ya, apa yang kita bisa belajar dari situ? Mungkin dari orang lain, dari ibu, dari bapak kita, dari siapa gitu, sehingga kita bisa belajar, wah, iya, seperti inilah kasih yang menanggung segala sesuatu itu diwujudkan, ya. Terus yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mampu bertahan dan tetap mengasihi walaupun ada luka atau terjadi ketidakadilan. Itu siapa yang memimpin? Sam, ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Hari untuk sharing firman Tuhan pada hari ini tentang bagaimana kita belajar ya untuk membangun kasih yang menanggung segala sesuatu. Pasti menanggung ini ada unsur pengorbanan, ada unsur ketangguhannya, 20 menit. Dan tidak sekedar pasrah, pasti kasih yang aktif gitu. Oke, mungkin dari rekan-rekan di sini mungkin ada yang mau membagikan ke pengalaman atau mungkin terinspirasi sesuatu, dapat ilham gitu, boleh bagikan. Tidak harus yang kompleks, ya, yang sederhana juga nggak apa-apa. Ya, ya. Ini kan sederhana pengalaman. Betul. Ya kan? Contoh di orang lain mungkin melihat bapak saya, ibu saya, gitu kan, biasanya seputar itu, ya, yang menampakkan kasih itu, ya, kasih yang menanggung. Kita buandel tapi
Orang tua saya tetap mengasihi gitu. Saya tetap stop sharing ya. Oke. Ya mungkin seperti biasa ya. Mulai dari saya dulu aja. Oke, baik. Ya mungkin tentang kasih yang menanggung segala sesuatu ya. Kalau secara pribadi sih mungkin belum ada pengalaman yang luar biasa banget ya di situ ya. Tapi kalau misalnya sih saya mulai dulu belajar dari Alkitab ya tentang kasih menanggung segala sesuatu itu tentunya contoh utamanya seperti yang sudah disebutkan ya oleh Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana dia itu mau menanggung penderitaan karena kasihnya itu bukan sekedar mengasihi Bapa tapi mengasihi dunia ini ya, mengasihi manusia gitu. Dan itu juga direfleksikan juga oleh para murid-muridnya yang rata-rata memang matinya mati martir ya. Mereka sabar menanggung penderitaan, sabar menanggung tantangan sampai akhir gitu.